Dari kapal selam otonom KSOT, buatan PT PAL, rudal Aster dan Atmaca yang ikut latihan parade, hingga Sukhoi TNI AU dengan kamo baru. Apa sebenarnya pesan yang ingin ditunjukkan TNI di HUT ke-80 ini? Apakah ini sekadar pamer alutsista, atau justru tanda bahwa wajah pertahanan Indonesia sedang benar-benar berubah? KSOT, kapal selam otonom buatan PT PAL. Yang paling mencuri perhatian adalah munculnya wahana bawah laut misterius, yang ternyata adalah KSOT, kapal selam otonom taktis karya PT PAL. Inilah bukti nyata bahwa Indonesia mulai masuk ke era drone bawah laut, atau yang biasa disebut Unmanned Underwater Vehicle. KSOT bukan kapal selam besar berawak, melainkan wahana otonom yang bisa dikendalikan jarak jauh maupun bergerak secara mandiri. Fungsinya bisa beragam, mulai dari patroli, pemetaan dasar laut, deteksi kapal selam asing, hingga pengintaian di jalur-jalur strategis ALKI. Dunia sudah bergerak ke arah ini. Amerika Serikat punya Orca XL UUV, Turki dengan Ulaco, Cina dengan HSU-001, dan kini Indonesia ikut masuk ke arena yang sama. Hadirnya KSOT di gladi upacara menandakan bahwa riset PT PAL yang dimulai sejak 2019 sudah naik kelas. Dari sekadar prototipe laboratorium, kini masuk tahap uji operasional bersama TNI Angkatan Laut. Artinya jelas, Indonesia sedang mempersiapkan lapisan pertahanan bawah laut yang tidak lagi bergantung penuh pada kapal selam berawak. Di masa depan, KSOT bisa jadi mata dan telinga TNI Angkatan Laut di kedalaman Laut Nusantara. Rudal Atmaca, sinyal baru dari KCR. Selain KSOT, ada lagi pemandangan mengejutkan. Truk Arsenal TNI Angkatan Laut terlihat membawa rudal Atmaca buatan Turki. Memang, banyak laporan menyebut rudal yang dipamerkan itu hanya mock-up. Tapi, di dunia pertahanan, kehadiran mock-up dalam parade jarang sekali muncul tanpa alasan. Itu pertanda jelas, Atmaca sedang dipersiapkan masuk ke jajaran kapal perang TNI Angkatan Laut. Atmaca sendiri bukan rudal sembarangan. Dengan jangkauan lebih dari 200 km, sistem navigasi INS dan GPS, serta seeker aktif untuk menembak kapal permukaan. Jika dipasang di KCR atau korvet Indonesia, kemampuan kapal kecil sekalipun akan melonjak tajam. Mereka bisa menyerang target laut jauh di luar garis pandang, menjadikan kapal perang TNI Angkatan Laut punya daya tangkal yang lebih kredibel di kawasan. Dengan kata lain, Atmaca bisa mengubah KCR kita dari sekadar kapal patroli cepat, menjadi kapal pemburu dengan daya gempur mematikan. Rudal Aster dan KRI Brawijaya tidak berhenti di situ. Parade kali ini juga menampilkan rudal Aster. Nama ini tidak asing karena rudal Aster adalah salah satu sistem pertahanan udara tercanggih buatan Eropa. Kaitannya jelas. Indonesia baru saja menerima KRI Brawijaya, fregat canggih kelas PPA. Kapal ini datang dengan status fitted for but not with, artinya sudah disiapkan untuk dipasangi sistem senjata mutakhir, termasuk rudal Aster. Jika benar nantinya Aster dipasang di Brawijaya, maka TNI Angkatan Laut akan memiliki kemampuan area air defense, bukan hanya melindungi dirinya sendiri, tapi juga kapal-kapal lain di sekitarnya dari ancaman rudal anti kapal dan serangan udara. Mock-up Aster di parade ini bisa dibaca sebagai sinyal kuat bahwa sistem pertahanan udara berbasis laut sudah masuk ke roadmap TNI Angkatan Laut. Sebuah lompatan besar menuju armada laut yang modern, bukan sekadar pengawal pantai. Sukhoi dengan kamo baru. Di udara ada kejutan lain. Jet tempur Sukhoi TNI Angkatan Udara tampil dengan corak kamuflase baru. Sepintas mungkin terlihat hanya perubahan cat, tapi di balik itu ada makna strategis. Pergantian kamo biasanya terkait dua hal, operasional dan umur pakai. Kamo baru bisa lebih sesuai dengan lingkungan tropis Indonesia yang didominasi laut dan hutan. Selain itu, proses pengecatan ulang biasanya dilakukan setelah overhaul besar. Ini sinyal bahwa Sukhoi masih akan dioperasikan dalam jangka panjang, meski Indonesia sedang bersiap dengan Rafale KF-21 dan Kaan. Dengan kamo baru, Sukhoi bukan hanya tampil segar, tapi juga menunjukkan bahwa TNI Angkatan Udara tetap serius menjaga kesiapan jet tempur ini sebagai salah satu tulang punggung kekuatan udara nasional. Kesimpulan strategis, jika kita rangkum,
HUT TNI ke-80 kali ini membawa pesan yang jauh lebih dalam daripada sekadar parade. KSOT menandai dimulainya era drone bawah laut Indonesia. Rudal Atmaka menjadi sinyal peningkatan daya gempur kapal cepat kita. Rudal Aster menunjukkan kesiapan TNI Angkatan Laut membangun pertahanan udara laut modern. Dan Sukhoi dengan Kamo baru adalah tanda sustainment kekuatan udara nasional. Semua ini mengisyaratkan arah transformasi pertahanan Indonesia. Dari kekuatan konvensional menuju kekuatan modern dengan lapisan pertahanan berlapis, mulai dari kedalaman laut, permukaan laut, hingga ke udara. Inilah wajah baru TNI yang perlahan namun pasti sedang mengejar tren peperangan masa depan. Pertanyaannya, apakah semua ini hanya sekadar seremoni, atau benar-benar menjadi tonggak lahirnya era baru kekuatan militer Indonesia? Silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti analisa militer terbaru bersama update militer. Dirgahayu TNI ke-80, bersatu, berdaulat, dan selalu jaya di udara, darat, dan laut.